Carut-marut ijazah palsu akhirnya menemui titik terang, siapa aktor di belakangnya. Itulah kelebihan Jokowi, kenapa tidak langsung melaporkan Roy Suryo bayi celeng hutan untuk segera dibui. Karena Roy Suryo sudah ditetapkan sebagai tersangka, keluarlah amunisi baru. Ternyata mereka semua berasal dari partai berlogo Mercy. Ya ampun, ternyata Michael Sinaga teriak-teriak kenceng banget. Itu asalnya juga dari biru ya. Ngakak banget akhirnya. Untuk Pak BKH, beta pemuda dari NTT, beta mau tanya. Sebagai anggota DPR yang bergelar doktor, apa hasil kerja Anda yang asli untuk kami rakyat, terutama rakyat NTT? Anda itu sudah menjabat selama 5 periode, dan tahun ini adalah tahun ke-21 Anda duduk di kursi empuk DPR. Lalu apa hasil kerja Anda yang asli untuk kami rakyat NTT? 9 tahun melawan sebagai oposisi hanya untuk ngejar 6 bulan jadi menteri. Aduh, kacau kali kawan. Sorry ya ketum ya, sorry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang apa ya? Tentang dugaan ya, aktor intelektual di balik isu ijazah palsu ya. Ya, dan juga tentang strategi Jokowi yang sangat paten. Hanya dengan menahan ijazahnya saja, tidak mau menunjukkan ke hadapan publik, ya kan, para aktor alias dalang isu ijazah palsu satu persatu pada nongol ke permukaan. Jadi semakin kesini semakin jelas siapa orang besar yang dulu pernah disebut Jokowi, ya kan, sebagai orang besar, karena ternyata semua yang terlibat berasal dari partai yang sama. Bahkan si host Setannya TV ternyata juga dari partai biru. Yang bikin ngakak ya, partai koplak yang satu ini akhirnya dirujak oleh saudara kita dari NTT ya, hingga gempor dan sengkleng. Ngebet kali ya kan, aduh, putra mahkota ingin jadi wakil presiden tapi nggak taunya malah ketahuan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya ampun, ternyata Michael Sinaga teriak-teriak kenceng banget. Itu asalnya juga dari biru ya. Ngakak banget akhirnya. Ya, fakta itu ya. Walaupun barusan kita menyaksikan video hasil rekayasa AI, tetapi foto yang bagian atas itu asli, bukan rekayasa ya, bahwa host Setannya TV itu berasal dari mana. Udah paham kan siapa aktor intelektualnya? Saya tidak menyebutkan nama ya, lanjut. Ada video terbaru dari King Yudi Official. Carut-marut ijazah palsu akhirnya menemui titik terang, siapa aktor di belakangnya. Itulah kelebihan Jokowi, kenapa tidak langsung melaporkan Roy Suryo bayi celeng hutan untuk segera dibui. Karena Roy Suryo sudah ditetapkan sebagai tersangka, keluarlah amunisi baru. Ternyata mereka semua berasal dari partai berlogo Mercy, yang diketuai AHY, anak dari Susilo Bambang Yudhoyono. Ini namanya air susu dibalas dengan air tuba. Tanpa Jokowi, AHY anak SBY bukan siap-siap karena partai sudah terpuruk. Dari sini mulai ketahuan, siapa sebenarnya dalang dibalik penyebaran informasi ijazah palsu. Mari kita simak video berikut ini. Salam waras dari King Yudi Official. Roy itu bicara nanti ada tambahan amunisi baru, pengacara atau advokat yang membackup mereka, yaitu Denny Indrayana. Saya langsung bertanya tuh, belum bertanya tuh. Kemudian dengan ungkapan Pak Amir Samsudin, mantan Kumham. Lah, ini semua ini adalah
Demokrat. Iya, iya, Iya kan? Iya, iya. Ada Subhan Palal juga di situ, ada Ruslan Buton kan di grup itu. Iya. Ini, waduh, ini makin lama makin kesini nih makin terkuak. Nama Gordon Ditambah itu. yang belakangan, Bang. Aduh. Benny Oh, Benny Kaburhar. Haha. Yang belakangan bang, siapa yang belakangan? Yang belakangan ya itulah. Tadi udah disebut oleh Bung Agri Fanani bersama Andi Azwan gitu ya. Nah gimana menurut teman-teman terkait strategi Jokowi yang dengan menahan ijazah aslinya ya kan, tanpa mengeluarkan tenaga sedikit pun akhirnya bermunculan ya aktor-aktor di belakang isu ijazah palsu. Sehingga masyarakat bisa menilai siapa sebetulnya orang besar yang disebut oleh Jokowi beberapa waktu yang lalu. Lanjut. Untuk Pak BKH, beta pemuda dari NTT, beta mau tanya. Sebagai anggota DPR yang bergelar doktor, apa hasil kerja Anda yang asli untuk kami rakyat, terutama rakyat NTT? Anda itu sudah menjabat selama 5 periode, dan tahun ini adalah tahun ke-21 Anda duduk di kursi empuk DPR. Lalu apa hasil kerja Anda yang asli untuk kami rakyat NTT? Beta kasih tahu pada Anda, Pak Joko yang Anda sindir ijazah palsu hingga tidak menunjukkan ijazah itu, cuman menjabat selama 2 periode. Tapi hasil kerja Pak Jokowi asli dan nyata dirasakan oleh kami rakyat NTT. Bahkan bukan cuma rakyat NTT, tapi seluruh rakyat Indonesia termasuk kaum pembenci pun ikut merasakan hasil kerja Pak Jokowi yang asli. Lalu Anda yang bergelar doktor, menjabat sebagai anggota DPR selama 5 periode dengan berbagai tunjangan hingga dana reses yang besar, apa hasil kerja Anda yang asli untuk kami rakyat? Karena jujur, sebagai warga NTT, beta sama sekali tidak pernah melihat hasil kerja Anda yang asli. Yang ada semua palsu. Seperti memukul pegawai restoran di Labuan Bajo sebanyak 4 kali. Meskipun terekam CCTV, tapi ujung-ujungnya pegawai restoran itu yang harus minta maaf. Lalu apakah ada pemalsuan bukti sehingga rakyat yang dipukul tapi rakyat juga yang minta maaf? Lagian, kalau mau bahas ijazah palsu, lihat negara lain. Parlemen di negara lain sudah bahas sampai luar angkasa. Oh, kalian anggota parlemen Indonesia malah justru bahas ijazah? Mending berhenti saja dari anggota DPR daripada kalian hela step di kursi empuk DPR hanya gara-gara bahas ijazah. Lucunya lagi, Anda bawa-bawa teman Anda yang sudah meninggal dengan mengatakan beliau juga punya ijazah palsu. Dari pernyataan Anda itu, beta bisa bilang bahwa Anda itu suka berteman dengan orang-orang yang suka palsukan dokumen. Bahkan beta bisa bilang bahwa partai Anda yang bernama Mangkrak itu adalah partai yang membuat kelompok teroris. Kenapa beta bilang begitu? Karena teman-teman Anda yang bergelar doktor palsu seperti Rismon hingga Tifu-Tifu meneliti ijazah Pak Jokowi sampai di kuburan. Lalu bagaimana bisa cerita Anda mirip dengan cerita yang dilakukan oleh kelompok teroris di kuburan? Pantas saja Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa ada orang besar yang membuat kelompok teroris. Dan sekarang Anda telah menunjukkan bahwa bohir utama dari kelompok teroris adalah Partai Mangkrak. Jadi beta ingatkan pada Anda Pak BKH, jangan kaget kalau pendukung Pak Jokowi bukan cuma ratakan Partai Banteng, tapi Partai Mangkrak juga akan diratakan sampai menangis darah. Kalau pembangunan di NTT, itu Jokowi itu aku kasih nomor 1. Tidak ada presiden seperti Jokowi yang sahabat NTT seperti itu. Luar biasa. Aku tak nyangka Om ngomong begitu. Tetapi kalau kritikan dari partai apapun itu atau Demokrat atau apapun itu karena mereka tidak mampu seperti itu. Gitu. Apalagi tentang Pak Benny KH, minta maaf Ade. Mungkin kamu ada atau apa? Ade. Tapi jangan sampai partai membuat Anda lupa bahwa tempat di mana Anda lahir itu dibangun oleh Jokowi. Bukan mantap. Ya, Benny Harman itu ade ya Om? Benny Harman, entah adik atau abang. Tapi kalau kita melihat, saya tidak punya pendidikan setinggi abang, tidak punya jabatan setinggi abang. Mantap. Tapi kalau pikir kata Pak Jokowi, otaknya otak internasional. Mantap. Itu baru hebat. Mantap, luar biasa. Kalau Bapak salah ngomong, Partai Demokrat akan jatuh. Nah, iyalah, sindir ijazah Jokowi ya kan, kader partai Demokrat ya. Ingat loh ya, saya tidak menyebut partai, saya menyebut nama partainya Demokrat karena memang menurut saya itu memang partai berkarat.
mendapatkan peringatan keras dari saudara kita dari Nusa Tenggara Timur, ya kan? Aduh, dirujak habis-habisan. Gimana menurut teman-teman? Sependapat dengan kader Partai Demokrat yang menyindir ijazah Jokowi ataukah sependapat dengan saudara kita yang berasal dari NTT? Kalau saya sih saudara kita yang dari NTT ya. Lanjut. Yang nuduh wajib buktiin, bukan yang dituduh yang harus membuktikan dirinya berkali-kali. Jadi negara ini kan negara hukum. Tapi balik soal ijazah, sebenarnya bila mana Pak Jokowi mencontoh Obama ya atau yang baru di Indonesia Pak Arsul Sani. Arsul Sani, ini selesai tidak sampai 5 menit urusan ya. Barack Obama apa nggak lebih berat ya, dicecar habis-habisan oleh masyarakat Amerika dan dia tunjukkan di publik, dia tunjukkan selesai persoalan. Itu sejak awal konsisten. Kami percaya pada negara dan penegak hukum. Berkali-kali juga saya sampaikan di sini bahwa soal ijazah Pak Jokowi sudah berkali-kali juga masuk pengadilan dan berkali-kali juga ditolak karena tidak ada dasar hukumnya. Dan PSI punya satu prinsip, Pak, nggak bisa kerja pakai hujat terbalik. Nah, soal Bang, ini kan juga sesuatu yang sudah disampaikan secara hukum dan sudah dijawab juga oleh Pak Syarif. Dan ketika beliau tadi menyampaikan ada yang belum menunjukkan ijazah, pasti arahnya ke Pak Jokowi. Makanya Pak Mat Ali menjawab dalam konteks politiknya. Karena bahwa isu ini selalu muncul menjelang kontestasi atau sedang panas-panasnya, dan beliau bicara soal tiket cawapres 2029 itu karena memang hari ini banyak figur yang bekerja keras untuk memanaskan mesin politik. Jadi itu bukan serangan ya, tapi itu pembacaan politik yang apa adanya. Tapi kalau dibaca politik untuk menuju 2029 ini aja belum 2026, masih akhir 2025, nggak kepagian, Mas? Oh, nggak ada, Mbak. Kalau kami kira ini juga sesuatu yang bisa dibaca bahwa realitanya hari ini mesin-mesin politik itu sudah mulai dipanaskan, apalagi sekarang sudah akhir 2025, 2026, verifikasi 2027, pendaftaran 2028, pemilunya baru 2029, Mbak, kampanyenya juga setahun. Jadi sebenarnya mesin-mesin politik itu sudah dipanaskan. Jadi gini ya, ini saya bicara sebagai orang politik dan juga sebagai warga negara ya, perkenankan saya sebagai warga negara yang awalnya tidak tertarik dengan isu ijazah ini. Tetapi lama-lama karena terus berkembang nggak berhenti, saya akhirnya mengomentari dan tertarik juga. Dan kebetulan juga Pak Wapres itu kan dari INSEAD Australia. Kebetulan saya lulusan sana. Kalau saya ditanya lebih banyak siap menjawab. Tapi balik dulu ke masalah ini. Kalau kita bicara soal 2029, saya kira terlalu jauh ya. Kecurigaan pihak lain soal ijazah ini mengkaitkan 2029 terlalu jauh. Karena publik hari ini melihat dulu para para menteri, ada kepala daerah, melihat bagaimana kebijakan mereka, lalu melihat apa produk mereka, lalu karya mereka berapa tahun ke depan, hasilnya apa. Lebih melihat ke sana. Kalau ijazah kejauhan saya kira. Terlalu jauh. Jadi nggak ada kaitannya ini dengan peta politik cawapres 2029? Kejauhan. Karena saya bilang tadi, publik melihat apa yang menjadi ide, gagasan, lalu hasil kerja nyata. Ini kan belum kelihatan dari para calon yang ada, baru sepintas ya. Ya, kalau saya katakan baru setahun belum terlihat, akan terlihat 3 tahun. Jadi kalau ada rekan dari partai lain curiga bahwa ini 2029 kejauhan. Tapi balik soal ijazah, sebenarnya bila mana Pak Jokowi mencontoh Obama ya atau yang baru di Indonesia Pak Arsul Sani. Ini selesai tidak sampai 5 menit urusan ya. Barack Obama apa nggak lebih berat ya, dicecar habis-habisan oleh masyarakat Amerika dan dia tunjukkan di publik, dia tunjukkan selesai persoalan. Dan di banyak negara juga terjadi, bukan hanya Barack Obama dan Arsul Sani ya. Pak Arsul Sani saya memberi hormat, dia tunjukkan itu dan selesai masalahnya. Mas Didi. Jadi menunjukkan tunjukkan ke publik selesai. Jadi begini, jangankan ijazah bagi pejabat publik atau mantan pejabat publik, jangankan ijazah, harta kekayaan saja harus publik berhak mengetahui. Mas Didi, publik berhak mengetahui, apalagi ijazah.
Oke, jadi apa yang maksudnya sulit? dalam Tunjukkan saja selesai persoalan. Oke, Karena kita meyakini kan Pak berarti Jokowi ijazahnya artinya benar yang ya, ijazahnya asli, Iya. ijazah asli dan benar, tunjukkan selesai. Saya kira orang-orang yang selama ini menuduh tidak benar akan langsung berhenti manakala ditunjukkan. Kita lihat contoh Obama. Berarti artinya di ya. sini Mas Didi Di ingin Jepang sampaikan juga terjadi, di adalah beberapa bahwa negara, ya. bahwa di sini Mas Didi ingin sampaikan adalah ya pernyataan dari Pak Beni kala itu ya memang hanya ingin meminta agar kasus ini selesai, tidak ada tunggang menunggangi dari kasus ijazah yang akhirnya berdampak kepada pemetaan Cawapres 2029. Saya sebagai warga negara yang menyaksikan ini melihat itu, saya kira tidak ada kaitannya. Jadi mempertanyakan, jadi bisa ditanyakan kepada siapa saja pejabat publik yang diragukan ya. Akte ijazah, bisa akte kelahiran dan lain-lain. Dalam kasus Obama kan akte kelahiran. Jadi saya kira pertanyaan yang wajar karena pejabat publik seperti saya katakan tadi, jangankan ijazah, harta kekayaan saja publik berhak mengetahui, apalagi ijazah. Ya, resiko kita menjadi pejabat publik ya kita harus transparan kepada publik. Jika ini ditunjukkan tidak sampai 5 menit, 3 menit saja selesai persoalan dan lama-lama gitu ya. akan kembali guyup dan adem. Oke, saya mau Kan asli, kita yakini asli jasa Pak Jokowi, tunjukin aja. Beres persoalan. Oke, beres. Terus soalannya sebenarnya yang diinginkan Demokrat adalah soal dari masyarakat. Tapi kalau dari Mas Agus Lah, ya itu gitu loh. Ya nggak usah lah banyak bacot gitu kan. Yang menyarankan Jokowi meniru Asrul Sani kan. Emang urusannya apa? Urusan ijazah palsu Jokowi, kalau memang kalian tidak terlibat, ya kan sama seperti partai yang lain. Coba PKB, sebut aja nama ya, partai PKB. Pernah berkomentar nggak? Enggak. Apalagi partai yang lain. Nggak ada yang berkomentar karena memang mereka tidak berkepentingan terkait isu ijazah palsu, ya kan? Nah, kalau ada yang berkomentar, ya kan, yang beginilah, yang begitulah, yang disuruh ikut-ikut mencontoh Asrul Sani, ya patut diduga bahwa sebetulnya mereka ini ya dalam tanda kutip terlibat gitu. Lagian loh Pak ya, kalau toh pun ditunjukkan, si Asrul Sani itu sekarang masih dituntut gitu loh, disuruh mundur, di demo, bahkan dibawa ke pengadilan. Jadi nggak ada urgensinya menunjukkan ijazah kepada orang-orang yang mempertanyakan. Ya, lanjut. 9 tahun melawan sebagai oposisi hanya untuk ngejar 6 bulan jadi menteri. Aduh, kacau kali kawan. Sorry ya ketum ya, sorry ya. Mau dibawa kemana nih jalan partai ini ketum? Pelajaran apa yang saya dapat melihat dari apa yang para elit Demokrat lakukan hari ini? Rupanya jelas hanya mengejar jabatan, hanya untuk menteri 6 bulan. Tapi nggak apa-apa lah, biar rakyat yang menilai dalam persoalan ini. Ya, alhamdulillah Demokrat masih selamat untuk DPR RI, DPRD, kota, kabupaten, provinsi, ya kan. Tetapi kita tengoklah berikutnya bagaimana Demokrat hari ini. Dengan 9 tahun jadi oposisi, menyerang cebong, sekarang jadi cebong, dapat menteri hanya untuk 6 bulan. Selamat, congratulations ketum. Masya Allah. Nah, ini gimana ceritanya ini? Ini kader ini harus dicari ini ya. Ya teman-teman ya, coba teman-teman yang tahu nama kader yang barusan ini, yang dari Sumatera ya, dari Pulau Sumatera. Ini harus dicari nih ya. Ini kader kurang ajar ini, harus dicari, dikasih penghargaan. Minimal dikasih pulsa lah 50.000 gitu kan. Iya. Sebagai seorang kader yang berani ya kan berspeak up melawan tingkah pola atau tingkah laku sang ketua umum yang di luar Nurul ya kan. Iyalah, keren. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.